Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauzi, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Baik teman-teman, melanjutkan tentang PPDB Jabar 2024. Sebelumnya kita sudah tahu caranya bagaimana kita mendapatkan akun PPDB Jabar. Nah, setelah teman-teman sudah mendapatkan akunnya, silakan teman-teman mulai mendaftar ya teman-teman. Boleh melalui operator sekolah SMP atau boleh mendaftar secara mandiri, secara pribadi. Oke teman-teman, untuk tanggalnya, tanggal-tanggal penting PPDB Jabar tahap 1 ini ya teman-teman. Oke, saya perbesar dulu. Untuk pendaftaran itu dimulai dari tanggal 3 sampai 7 Juni sampai hari Jumat ya teman-teman. Dimulai dari Senin sampai tanggal 3 Juni. Dan ini sambil pendaftaran juga sambil diverifikasi sama verifikator yang sekolah dituju. Misalkan ada kesalahan data, kakaknya seharusnya kakaknya A malah yang diupload B. Nanti ada informasi lagi terkait kalau ada kesalahan ketika mengupload, dan si verifikator yang memverifikasi data itu akan memberitahu di websitenya. Terus ke tanggal 10 sampai 12 Juni pemetaan atau penyaluran afirmasi KETM non ekstrim. Ini untuk afirmasi yang keluarga ekonomi tidak mampu. 13 sampai 14 Juni itu rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap 1. Jadi tetap ya teman-teman, walaupun online yang menyetujui yaitu pihak sekolah yang dituju. Misalkan si A emang layak, ini untuk yang afirmasi ya teman-teman, layak masuk ke sini karena emang ekonominya kurang mampu dan jarak sekolah ke rumahnya dekat. Terus untuk pengumumannya di tahap 1 itu tanggal 19 Juni 2020, dan daftar ulangnya itu 20 sampai 21 Juni. Itu ya teman-teman, tanggal-tanggal penting untuk PPDB tahap 1. Nah, ini untuk PPDB tahap 1. Untuk SMA itu ada zonasi dan afirmasi. Dan untuk yang SMK ada afirmasi dan prioritas terdekat ya teman-teman. Oke, kita ke websitenya. Nih teman-teman, ketika teman-teman sudah mendapatkan akunnya, silakan teman-teman login menggunakan akun teman-teman, atau boleh secara kolektif oleh operator sekolah SMP ya teman-teman. Untuk teman-teman kebingungan, bisa langsung datang ke sekolahnya, tapi tetap pendaftaran melalui online, melalui website yang ini teman-teman. Nanti teman-teman login menggunakan akun teman-teman. Oke, sebelumnya yang harus dipersiapkan ketika membuka website ini, teman-teman harus sudah menyiapkan ini ya teman-teman, dokumen harus dipersiapkan ketika mendaftar di PPDB Jabar ya teman-teman, yaitu email aktif, boleh email sendiri siswanya, peserta didiknya, atau email orang tua atau ibu. Nomor HP juga sama, boleh ibu, boleh bapak, atau siswa peserta didik yang bersangkutan. Ini wajib diisi ya teman-teman. Dan persyaratannya apa saja teman-teman? Ini untuk semua jalur ya teman-teman. Ijazah, kalau belum ada ijazah boleh menggunakan SKL. Kalau SKL belum ada, karena kan SKL itu terbitnya tanggal 10 Juni. Kalau teman-teman belum ada SKL, boleh menggunakan kartu ujian. Jika tiga ini tidak ada, silahkan minta kartu ujian dulu terlebih dahulu ke sekolah SMP ya teman-teman, untuk dicetak terlebih dahulu kartu ujiannya untuk pendaftaran PPDB Jabar. Terus yang kedua, akta lahir atau akte kelahiran atau surat lahir yang menerangkan bahwasannya si A itu sudah lahir, intinya seperti itu. Terus yang ketiga, kartu keluarga ya teman-teman. Kartu keluarganya itu harus sudah 1 tahun ya teman-teman, terbitnya itu sudah 1 tahun. Terus yang kedua, KTP orang tua, boleh bapak, boleh ibu, lebih bagusnya lagi dua-duanya teman-teman. Nah, semua ini boleh bentuknya, tipenya itu, filenya itu tipe JPG, PNG, atau PDF. Untuk saya sendiri PDF ya teman-teman, dan KTP orang tuanya itu saya satukan, bapak dan ibunya, jadi KTP-nya itu dua-duanya. Nah, ini untuk persyaratan umur. Semua zonasi ini harus diisi, harus dipersiapkan. Silakan teman-teman dia siapkan dan di-scan menggunakan yang asli ya teman-teman. Nyekannya itu menggunakan yang asli, tidak boleh fotokopian.
Scan itu menggunakan asli dan boleh JPG, PNG atau PDF. Nah, untuk persyaratan khusus untuk yang zonasi itu harus dipersiapkan titik koordinat rumah untuk menentukan jarak dari rumah si A ke sekolah itu berapa jaraknya. Nanti ketika mengisi titik koordinat rumah, nanti akan ketahuan berapa jarak yang ditempuh dari rumah ke sekolah, tapi garis lurus ya teman-teman. Terus halaman depan rapot, jadi teman-teman halaman depan rapotnya di scan, jangan di fotokopi ya teman-teman, scan menggunakan asli dan foto rumah. Dan untuk persyaratan khusus untuk yang afirmasi yaitu surat PKH, KIP atau kartu penanggulangan miskin lainnya, dan dia juga menggunakan titik koordinat ya teman-teman. Yang afirmasi juga menggunakan titik koordinat, karena walaupun si A misalkan punya KIP tapi jarak koordinat rumahnya jauh dari sekolah, akan ditentukan lagi titik koordinat rumahnya, jauhnya akan ditentukan lagi. Walaupun emang dia miskin tapi jarak rumahnya jauh dari sekolah, yang menang tetap jarak rumah yang dekat dari sekolahnya. Oke, kita balik lagi ke websitenya teman-teman. Oke, di sini saya akan mendaftarkan salah satu peserta didik saya yang ada di sekolah saya, karena sekolah saya itu secara kolektif. Oke, silakan teman-teman login menggunakan akun yang sudah didapati. Nah, di sini ada menu-menu home, biodata, persyaratan umum, persyaratan khusus, pendaftaran, penyaluran KTM ekstrim, akun pendaftar. Silakan teman-teman biodata dulu, klik biodata. Nah, biodata ini diambil dari data Dapodik ya teman-teman, sinkron dari data Dapodik. Oke, teman-teman bisa langsung ke isi biodata. Nah, ini teman-teman, memang jika memang ada kesalahan silakan, misalkan nicknya ada kesalahan, silakan teman-teman diubah lagi. Oke, di sini ini datanya itu diambil langsung dari Dapodik ya teman-teman. Nah, ini teman-teman silakan emailnya diisi, misalkan email orang tua, orang ibu, atau email pribadi teman-teman. Oke, di sini bisa diisi, nanti teman-teman diisi saja alamatnya. Kalau emang kurang lengkap, ada nama gangnya, ada nama jalannya, ada nama kampungnya, silakan dilengkapi saja teman-teman, karena ini hanya mengambil data dari data publik. Oke, kalau sudah benar semuanya, silakan teman-teman klik simpan. Sebelumnya mohon maaf datanya saya blur karena ini data pribadi dan privasi ya teman-teman. Oke, kalau emang sudah semuanya benar, klik simpan. Data, kita lihat lagi ke biodata. Nanti di sini berubah ya teman-teman, yang tadinya belum jadi sudah. Kita ke persyaratan umum. Oke, kita ke sini lagi. Nah, ini teman-teman persyaratan umur, silakan teman-teman siapkan kakak, nanti diisi semuanya teman-teman. Nik, nomor kakak, hubungan keluarga di kakak itu siapa, anak atau cucu atau hubungan lainnya teman-teman. Ya teman-teman, teman-teman diisi saja. Kalau sudah, klik cek data. Nanti kalau emang tidak sesuai, nanti akan berubah sesuai. Kalau tidak sesuai, nanti akan merah tidak sesuai. Oke, kalau sudah teman-teman, oke, saya mengisi yang sudah diisi oleh saya teman-teman. Contohnya ya teman-teman, kalau yang sudah sesuai nanti akan berubah sesuai warna hijau. Kalau teman-teman tidak sesuai nanti akan merah. Nanti teman-teman silakan hubungi akun Disduk Capil agar diubah nicknya atau nama kakaknya yang salah, nomor kakaknya yang salah. Oke, diisi lagi data orang tuanya. Ini berdasarkan kakak ya teman-teman, harus berdasarkan kakak. Ini kontak orang tua atau wali, bisa nomor ibu, nomor bapak, atau di bawahnya nomor orang tuanya atau nomor ibunya lagi diisi lagi. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman upload ya teman-teman, ijazah yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Jika teman-teman sudah menyiapkan filenya, teman-teman tinggal memasukkan saja di sini. Tinggal di sini klik, nanti tarik, langsung di-upload ya teman-teman. Nanti di sini ada pilihan upload, nanti teman-teman ambil saja filenya di file yang ada di komputer teman-teman, akte, kartu keluarga, KTP orang tua. Kalau sudah yakin sudah semua, klik simpan. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke persyaratan khusus. Tadi kan umum, sekarang khusus. Nah, khusus ini teman-teman mau jalur apa? Jalur zonasi, jalur atau jalur afirmasi. Nah, di sini saya contohkan sebagai jalur zonasi ya teman-teman. Nah, di sini lihat. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan titik koordinat
rumahnya itu titik koordinatnya di mana, teman-teman bisa klik ini ya teman-teman. Nah ini si A ini rumahnya patokannya apa ya, misalkan hotel atau warung atau gang. Gang itu dari gang ke rumah itu jauh atau tidak. Nah titik merah ini sebagai titik koordinatnya teman. Oke, teman-teman mengklik ini nanti titik koordinatnya berubah. Nah ini yang menentukan jarak rumah ke sekolah. Ditarik lurus, misalkan sekolahnya di sini teman-teman, walaupun kita naik angkot belok-belok ke sini ke sini ke sini, tapi yang ditentukan ini jarak lurusnya. Oke, kalau titik koordinat sudah, nah teman-teman diminta di sini lembar biodata buku rapot, silahkan teman-teman di scan nanti upload ke sini. Nah ini kalau memang ada lembar keterangan pindah sekolah, misalkan waktu di SMP atau MTS pindah dari SMP A ke SMP B, nanti di sini diupload juga. Nah ini foto rumah, silahkan teman-teman foto depan rumahnya, tidak harus dengan anaknya tapi foto saja rumahnya, boleh satu boleh dua kali. Nanti kalau dua kali digabungkan saja di PDF-nya. Terus patokan rumahnya apa, misalkan dekat gang, dekat hotel A, dekat toko ini, toko A, toko B, nanti teman-teman diisi saja. Nah tinggal bersama siapa, orang tua, nenek, kakek atau family lain, teman-teman nanti di sini diisi saja. Wali berarti kan kakek atau kakak atau nenek atau family lainnya yang bukan dari orang tua. Oke, kalau sudah yakin benar silahkan diklik simpan, baru kita ke pendaftaran ya teman-teman. Nah di sini teman-teman diingatkan lagi, dicek lagi datanya kalau memang ada kesalahan. Teman-teman maaf datanya saya blur. Oke, klik selanjutnya, dicek lagi apakah udah ada yang salah. Kalau ada yang salah, untuk mengubahnya balik lagi ke sini teman-teman. Di sini tidak bisa diubah ya teman-teman. Di menu pendaftaran di sini tidak bisa diubah. Di sini kita hanya bisa mengecek saja. Khusus sudah benar, umum sudah benar, kita lanjut ke selanjutnya. Nah di sini kita mulai pendaftaran, mau jalur apa, mau ke SMA atau SMK, jalur apa, zonasi atau afirmasi untuk tahap 1 itu. Nah kalau sudah, ada pertanyaan lagi, apakah Anda bersedia disalurkan ke sekolah swasta? Misalkan teman-teman sudah memilih SMA A, SMA B, kan ada dua pilihan teman-teman. Nah teman-teman tidak lolos dari kedua itu, teman-teman apakah ingin disalurkan ke sekolah swasta? Kalau ya, nanti dari website ini akan menyalurkan misalkan ke SMA swasta A, SMA swasta B. Nanti teman-teman harus masuk. Apabila Anda bersedia disalurkan ke sekolah swasta, saat Anda diterima di sekolah tersebut Anda tidak dapat mengundurkan diri. Jadi teman-teman diperhatikan ya teman-teman, apakah Anda siap disalurkan. Nah ini ya teman-teman, misalkan teman-teman sudah memilih sekolah negeri, nah, pilihannya kemana? Nah di sini kan titik koordinatnya langsung teman-teman zonasi. Zonasi itu sekitar 2,6 km atau 2.603 meter ya teman-teman, atau sekitar 2,6 km. Si A ini jaraknya dari rumah ke sekolah SMA 1 Taman Sari. Jika teman-teman ada pilihan di sekolah keduanya, silahkan diklik lagi. Kalau tidak usah, langsung ke selanjutnya saja. Nah di selanjutnya ini, nah ini teman-teman, download format surat pertanggungjawaban mutlak. Nah teman-teman harus mengklik ya teman-teman, yang ingin menandatangani itu ayah atau ibunya, misalkan ibu. Nanti teman-teman download dulu, download format surat pertanggung jawab, diklik, nanti terdownload otomatis. Nah di sini akan menjelaskan si A itu anaknya siapa, nama peserta siapa, alamatnya di mana, pilihan sekolahnya mana, dan ini menyatakan teman-teman bisa baca sendiri. Dan ini ya teman-teman, yang membuat pernyataan ini karena saya tadi memilih ibu, dan nanti ibunya harus menandatangani dan bermatai 10.000. Nanti data tangan bermatai 10.000, terus di print dulu ya teman-teman, terus ditanda tangan dan diberi matai, di scan kembali. Setelah di scan silakan upload lagi di sini teman-teman, klik datakan, nanti langsung si ini dikonfirmasi, nanti dicek dulu oleh tim verifikator sekolah yang dituju. Kalau memang datanya sudah benar, ditunggu saja pengumumannya. Kalau datanya misalnya ada kesalahan, kakaknya salah,
atau enggak aktenya salah, yang lainnya ada yang salah, nanti ada informasi di website ini. Jika teman-teman sudah mendaftar, silahkan dicek lagi web pendaftarannya. Kalau memang ada kesalahan, nanti ada notif kesalahan. Oke, itu saja dari saya. Semoga teman-teman mengerti, dipahami. Yang tidak paham, yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan bantu kalau memang saya bisa membantunya. Oke, itu saja. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauzi, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.